Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali pada mata kuliah Perilaku Organisasi bersama saya Yuli Indasari SMMM. Dan pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik terkait tim. Just reminder aja bahwa pada mata kuliah Perilaku Organisasi kita membahas 3 analisis utama, yaitu dari perilaku individu, perilaku kelompok, dan juga sistem organisasi. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita sudah masuk ke perilaku kelompok bagian topik tim ya. Mengapa kita belajar terkait tim? Hampir sama seperti materi kelompok dan dinamika kelompok. Materi tim ini juga sangat penting dalam kajian perilaku organisasi karena hampir semua aktivitas di organisasi modern itu dilakukan secara tim, bukan secara individual. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama di dalam tim tersebut akan menentukan hasil kerja tim itu baik atau buruk di ending gitu ya. Oleh karena itu, untuk topik kali ini kita akan belajar dimulai dari pengertian tim, kemudian kita akan belajar mengenai 7 perbedaan tim dan juga kelompok, jenis-jenis tim, kemudian apa saja sih karakteristik tim yang berkinerja tinggi, dan bagaimana cara meningkatkan kinerja tim ini supaya bisa berkinerja tinggi. Tim adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri atas orang-orang yang berkemampuan khusus, yang bekerja sama, membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menghasilkan kinerja yang baik. Di dalam tim terdapat pemimpin, fasilitas, dan anggota tim, tapi tidak ada birokrasi, sehingga segala sesuatunya itu bisa diputuskan dengan cepat dan sesuai dengan ketentuan dari pimpinannya. Jadi, kualitas tim itu sangat ditentukan oleh kualitas pimpinannya dan juga anggota tim yang ada di dalamnya. Pada slide ini kita akan dijelaskan mengenai perbedaan tim dan juga kelompok menurut Ivan Sevih tahun 2008. Secara umum, perbedaan tim dan kelompok itu bisa kita lihat dari 2 kalimat ini. Jika bekerja secara tim, maka kalimat yang terucap adalah kita bekerja bersama-sama ya, nanti hasilnya juga milik bersama. Jadi bekerja bersama-sama dan hasilnya milik bersama. Namun jika kita bekerja secara kelompok, maka kalimat yang terucap adalah kita bekerja dalam satu wadah ya, tapi untuk hasil atau kinerja nanti tetap individu atau masing-masing. Nah, bisa dilihat ya. Nah, menurut Ivan Sevih tahun 2008, perbedaan ini bisa tercermin dari beberapa aspek. Dimulai dari aspek yang pertama, yaitu dari cara kerja dan peran. Nah, kalau bekerja secara tim, maka peran itu bisa dibagi dan saling menggantikan atau saling membantu. Berbeda dengan kelompok. Kalau kelompok itu hanya mengikuti arahan dari pimpinan, karena pemimpin ini sifatnya kuat dan jelas gitu ya, sedangkan anggota hanya mengikuti. Misalnya saja ketika di tim akreditasi kampus, maka kita akan bekerja secara tim. Jadi ada yang mengurus dokumen, data, laporan, tapi jika ada salah satu yang merasa kesusahan, maka yang lain akan ikut membantu. Berbeda dengan kelompok, misalnya rapat dosen dengan ketua jurusan. Nah, ketua jurusan ini akan mengarahkan atau menentukan arah dari jurusan tersebut, sedangkan dosen lain hanya memberi masukan. Itu aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua adalah terkait tanggung jawab. Kalau bekerja secara tim, maka tanggung jawabnya adalah individu dan bersama atau tim. Sedangkan untuk kelompok tanggung jawabnya hanya individu saja. Misalnya kalau bekerja dalam tim, ada tim penelitian, kemudian kita punya artikel ilmiah yang ditolak pada jurnal tertentu, maka tanggung jawab penolakan itu bukan menjadi tanggungan dari penulis pertama saja atau penulis utama, tapi juga tanggungan bersama. Berbeda dengan kelompok. Kelompok misalnya ada di universitas kita ada yang namanya kelompok dosen pengajar. Jadi ada ketua koordinatornya,
Kemudian ada dosen-dosen lain yang menjadi anggota dari mata kuliah tersebut, misal mata kuliah perilaku organisasi. Nah, kalau misalnya ada kendala, misal ada masalah terkait mahasiswanya kurang paham, misalnya mahasiswa saya kurang paham terkait materi yang saya sampaikan, maka itu bukan menjadi tanggung jawab bersama, tapi menjadi tanggung jawab saya saja untuk membuat mahasiswa itu supaya lebih paham dengan materi yang memang dia tidak paham gitu ya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu berkaitan dengan tujuan. Nah, tim itu memiliki tujuan yang spesifik, sedangkan kelompok itu tujuannya sama dengan tujuan organisasi. Misalnya tim pengembangan kurikulum baru, maka jelas tujuannya adalah spesifik untuk menghasilkan kurikulum baru. Berbeda dengan misalnya semua dosen dalam satu fakultas, maka tujuannya adalah beriringan dengan organisasi, yaitu berkaitan dengan mendukung pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Kemudian aspek yang keempat yaitu berkaitan dengan hasil kerja. Nah, jika kita bekerja secara tim, maka hasil kerja itu diakui sebagai hasil kerja bersama. Berbeda dengan kelompok, hasil kerjanya diakui sebagai hasil kerja individual. Misalnya jika kita memiliki tim, misalnya tim untuk membuat buku ajar. Buku ajar itu kan misal buku yang rekan-rekan miliki sekarang itu kan hasil dari tim ya, kerja tim ya. Jadi buku itu ditulis bersama, kemudian menjadi satu karya yang diakui sebagai satu karya bersama. Tapi berbeda ketika dosen itu membuat modul ajar masing-masing. Maka walaupun dikumpulkan, tetap hasil kerja itu diakui sebagai hasil kerja individu. Kemudian aspek yang kelima itu berkaitan dengan interaksi dan komunikasi. Kalau kita bekerja secara tim, maka komunikasinya relatif terbuka dan aktif berdiskusi. Berbeda dengan kelompok. Kelompok itu lebih formal dan seperlunya saja. Misalnya kalau kita ada tim lomba mahasiswa, maka di situ akan saling berdiskusi mengenai ide, pertukaran pikiran atau brainstorming dan lain sebagainya. Kalau kelompok, misalnya ada kelompok rapat rutin staff, yang biasanya kita hanya bicara ketika rapat saja dan tidak intens di luar rapat tersebut. Kemudian perbedaan yang keenam itu berkaitan dengan aspek pengukuran kinerja. Kalau bekerja secara tim, maka pengukuran kinerjanya, of course, keseluruhan tim dinilai sebagai satu kesatuan. Berbeda dengan kelompok. Kelompok itu ukuran kinerjanya tetap dinilai per individu gitu ya. Ini maksudnya mengukur efektivitas tak langsung, berarti mengukur efektivitasnya itu per individu. Misalnya saja jika bekerja dalam tim, misal ada tim proyek hibah, maka yang dinilai itu keberhasilan proyek itu secara keseluruhan atau menjadi hasil kinerja yang dinilai sebagai satu kesatuan bersama. Berbeda dengan yang kelompok ya. Kalau kelompok misalnya ada penilaian kinerja dosen, maka yang dilihat adalah BKD atau sister atau beban kerja dosen ya, yang biasanya dilaporkan secara mandiri walaupun kita kelompok ya, yang kita bekerja dalam satu universitas, namun penilaiannya tetap sendiri-sendiri atau BKD atau beban kerja dosennya tetap dinilai secara masing-masing. Kemudian aspek yang ketujuh, perbedaannya itu dilihat dari pengambilan keputusan ya. Kalau tim itu biasanya dia melakukan diskusi, kemudian diputuskan, kemudian langsung bekerja bersama. Berbeda dengan kelompok. Kelompok itu diskusi, kemudian ada keputusan, kemudian kerjanya masing-masing gitu ya. Bekerja secara sendiri-sendiri atau individual. Misalnya jika tim itu bisa digambarkan dari tim event kampus misalnya, kalau kita sepakat sudah ada konsep acara maka langsung bekerja secara bersama. Berbeda dengan misalnya kelompok. Kelompok itu misalnya saja rapat dosen ya. Rapat dosen kita mendengarkan, kita datang, sepakat dengan aturan atau arahan yang diberikan oleh Bapak Rektor. Kemudian pelaksanaannya ketika mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat tetap sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara universitas secara serentak gitu ya. Jadi itulah perbedaan antara tim dan kelompok. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau kita bekerja secara tim,
maka kalimat yang kita ucapkan adalah kita kerjakan sama-sama ya, tapi nanti hasilnya juga milik bersama. Berbeda dengan kelompok. Kelompok kalimatnya adalah kita bekerja dalam satu wadah ya, tapi masalah hasil kinerja itu adalah urusan pribadi atau individual. Kemudian untuk jenis-jenis tim itu terbagi menjadi 5 jenis. Jenis yang pertama adalah komite. Komite merupakan kelompok yang merumuskan kebijakan di luar tugas utama dan bersifat formal dan biasanya sementara, kemudian fokus pada keputusan. Biasanya komite ini bertujuan untuk menyelesaikan isu atau kebijakan tertentu gitu ya. Misalnya saja komite sekolah yang bertugas untuk menyusun aturan tata tertib siswa selama bersekolah. Kemudian jenis tim yang kedua adalah tim proyek. Tim proyek ini adalah tim yang bertugas untuk menangani proyek atau masalah tertentu. Biasanya dia bersifat sementara juga dan ada tenggat deadline tertentu yang harus dipatuhi. Dan biasanya berisi anggota yang multi keahlian, jadi bukan cuma satu keahlian. Dia juga fokus pada pencapaian target atau penyelesaian proyek tertentu. Misalnya saja tim perusahaan yang bertugas untuk membuat aplikasi dalam jangka waktu 6 bulan gitu ya. Kemudian ada tim lintas divisi. Ini adalah jenis tim yang ketiga. Dia adalah tim yang berasal dari berbagai divisi atau unit yang berbeda. Nah, ciri-ciri utamanya biasanya memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian harus ada sistem kolaboratif ketika bekerja dan membutuhkan komunikasi yang kuat antar divisi tersebut. Biasanya tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan ide dan juga perspektif. Misalnya saja perusahaan ingin meluncurkan sebuah produk baru, maka dibutuhkan tim lintas divisi dari divisi marketing, keuangan, dan produksi. Untuk apa? Untuk merencanakan peluncuran produk tersebut. Kemudian, jenis tim yang keempat adalah tim virtual. Tim virtual ini adalah tim yang bekerja tanpa tatap muka langsung. Jadi, ciri-ciri utamanya adalah berbasis teknologi, kemudian memiliki fleksibilitas waktu dan lokasi, dan biasanya berkomunikasi secara online. Nah, tujuan utama dari tim ini adalah untuk mendukung kinerja atau kerja berjarak jauh. Misalnya saja tim freelancer dari berbagai kota yang bekerja via Zoom atau Google Meet. Nah, jenis tim yang terakhir adalah jenis tim mandiri, yaitu tim yang kewenangannya itu adalah untuk mengatur pekerjaannya sendiri. Ciri-ciri utamanya adalah dia memiliki otoritas tinggi terhadap pekerjaannya, kemudian biasanya minim pengawasan, dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan juga kemandirian pekerja. Nah, contohnya misalnya tim produksi pabrik yang berusaha untuk mengatur jadwal dan tugasnya secara mandiri gitu ya. Jadi ini adalah 5 jenis tim yang biasanya ada dalam sebuah organisasi. Sebenarnya organisasi itu berharap bahwa semua tim yang mereka bentuk itu bisa menghasilkan kinerja yang tinggi. Namun pada kenyataannya ternyata tidak semua tim bisa memenuhi harapan tersebut. Oleh karena itu, Lutyens tahun 2008 itu membagikan beberapa karakteristik yang bisa mengindikasikan tim itu berkinerja tinggi atau tidak. Yang pertama adalah jika ingin berkinerja tinggi, maka tim tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan juga visioner ke depan. Kemudian yang kedua, tugasnya harus menjadi pemandu dan berorientasi pada hasil. Jadi fokus pada kinerja dan juga pencapaian. Kemudian tim yang berkinerja tinggi itu juga harus memiliki karakteristik ini. Ini yang paling penting. Jadi memiliki anggota yang bekerja keras dan berkompeten di bidangnya. Jadi individu yang dipilih dalam kelompok tersebut adalah individu yang ahli dan berdedikasi. Kemudian tim tersebut harus memiliki budaya yang saling membaur. Membaur ini maksudnya adalah memiliki kerjasama dan juga kekompakan yang tinggi.
Kemudian, tim itu bisa berkinerja tinggi jika dari awal mereka juga memiliki standar kerja yang tinggi juga. Standar kerja itu berkaitan bukan ke kuantitas tapi lebih ke kualitas yang dihasilkan. Kemudian harus memiliki dukungan dan juga reputasi, baik dukungan secara eksternal maupun internal. Kemudian yang ketujuh ini nggak ada di gambar ya. Yang ketujuh adalah memiliki kepemimpinan yang kuat. Jadi ini adalah karakteristik tim yang berkinerja tinggi. Jadi kalau ingin tim itu berkinerja tinggi, minimal tim yang dibangun harus memiliki karakteristik-karakteristik ini. Nah, untuk meningkatkan kinerja tim, Ivan Sevih tahun 2008 itu membagikan beberapa tips dan juga harus fokus ke beberapa faktor ini. Yang pertama adalah faktor pelatihan. Jadi memberikan pelatihan kepada anggota tim untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, untuk meningkatkan kreativitas dan juga untuk membangun interpersonal ya, hubungan interpersonal mereka. Jadi tim itu manfaatnya nanti tim itu akan lebih kompeten dan juga lebih percaya diri ketika diberikan tugas tertentu. Kemudian faktor yang kedua adalah komunikasi. Jadi memperbaiki komunikasi yang ada di dalam tim. Caranya adalah kita harus menyampaikan informasi dengan lebih efektif, dengan fokus untuk menyampaikan informasi lebih jelas, terbuka, dan juga tepat waktu. Jadi informasi nggak diberikan too late atau terlambat gitu ya. Sehingga ini akan mengurangi konflik yang terjadi dalam tim dan juga untuk mengurangi kesalahpahaman. Kemudian faktor yang ketiga adalah kita melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini adalah dengan cara memberikan wewenang, kepercayaan, dan juga memberikan kesempatan anggota untuk mengambil keputusan. Nah, ini bermanfaat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab mereka dan rasa inisiatif mereka terhadap tim. Kemudian yang keempat adalah penghargaan yang diberikan itu harus adil. Adil itu tidak membagi sama rata, tapi membagi sesuai dengan hak dan kewajiban dari masing-masing anggota. Jadi apresiasi yang diberikan itu harus berdasarkan kinerjanya. Jadi di sini fokus utamanya evaluasi kerja harus dilakukan secara adil dan reward yang diberikan harus sesuai dengan kinerjanya. Sehingga manfaatnya adalah akan meningkatkan motivasi kerja dari masing-masing anggota. Baik, jadi itu adalah materi pada pertemuan ke-6. Terima kasih atas atensi yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.